Muhammad, semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa atau tepatnya kemarin kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi sebagian kita mungkin kemerdekaan itu adalah hal biasa, tetapi sesungguhnya kemerdekaan itu adalah nikmat yang Allah berikan, dan itu dicapai oleh undang-undang atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang dalam banyak hal kita itu lupa bahwasanya merdeka itu adalah nikmat. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Palestina, umpamanya itu untuk sholat susah, untuk belajar susah. Ya, sementara kita aman. Ya, jadi kemerdekaan, keamanan itu nikmat yang luar biasa. Dalam hadis disebutkan, "Man asbaha mu'afan fi badanihi, aminan fi sirrihi, indahu qutu yawmihi, faka'annama hizat dunya bihadzafiriha." Orang yang sehat, nih kita kan sehat. Kalau Anda sehat, kada di sini, bisa di rumah sakit. Satu, dia sehat. Aminan fi sirrihi, kondisinya aman. Tidak ada perang, tidak ada chaos, ya, aman kita ini. Dan keamanan itu nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, dia punya makan, artinya punya biaya makan hari itu, misalnya hari-hari minggu, Ahad, kalau kata Ahad minggu hari, ya, hari minggu, hari Ahad, anggap dia punya uang 100 kali makan 30.000, dia hari itu punya uang 90.000 saja. Sehat, aman, punya uang, cukup biaya untuk makan, bukan makan setahun, makan satu hari. Maka kata Nabi, "Ka'annama hizat dunya bihadzafiriha." Orang ini mendapat dunia dan seisinya. Nah, kalau kita mendapatkan dunia dan seisinya, tentunya kita semestinya, sejatinya kita bersyukur. Nah, kenapa kita lalai? Ya karena memang kita sukanya itu mensyukuri nikmat orang lain, menghitung duit orang, ya, yang dihitung kekayaan orang. Padahal Allah memberikan sesuatu yang mungkin tidak diberikan kepada orang lain tadi. Ada orang yang kaya, tapi coba ditelisik kalau mau, mungkin dia punya masalah lain yang tidak kita hadapi. Oleh karena itu, kita itu dalam hal dunia itu melihatnya ke bawah. Dalam hal akhirat kita melihatnya, maksudnya begini, ini sering disampaikan, ini ada orang yang kaya, tentu ada yang lebih miskin dari kita. Kita sakit, alhamdulillah. Orang ada yang misalnya sakit kita masih penting, ada yang stroke. Yang stroke melihat alhamdulillah masih hidup. Nah, jadi kalau itu yang kita lakukan, ya, maka hidup, kadang yang membuat hidup kita susah itu adalah diri kita sendiri. Nah,
perasaan hati. Misalnya kedengkian. Kedengkian ini salah satu menurut Imam Abdullah Al-Haddad itu penyakit hati yang akut parah. Karena kedengkian ini akan membawa kita untuk tidak mampu bersyukur. Kedengkian itu adalah mengharapkan tamanni zawali ni'matil ghaib, mengharapkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu menjadi hilang. Ketika kita punya pikiran hasad, maka itu kontraproduktif. Maksudnya itu, kalau bahasa Banjar itu kalau jadi baras, kita tuh hanya memikirkan orang lain, kita terlupakan orang lain yang kita pikirkan. Dan yang paling penting ternyata orang yang hasad ini berarti dia menentang Allah. Kenapa? Allah itu mengasihi kadang, memberikan nikmat kepada orang itu kan otoritas Allah. Kalau kita membaca wirid, ya, Qulillahumma malikal mulki. Allah itu adalah rajanya raja, malikal mulki. Tu'til mulka man tasha. Allah memberikan otoritas, kekuatan, power itu kepada orang yang ia kehendaki. Kadang orang yang Allah kehendaki ini tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita milih, ini sebentar lagi begini, milih calon A, ternyata yang jadi calon Z. Ini kan udah nggak enak nih hati kita, nggak berkesesuaian, dan itu bentuk ujian. Nah, inilah tadi dikatakan bahwanya hasad ini nanti tuh kita pikirkan aja tuh yang terpilih tadi gimana caranya, sudah terpilih gimana caranya supaya ini tidak sesuai, bikin skenario kan itu lama mikirnya. Tadi yang paling penting orang yang hasad itu adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tidak ridha, tidak suka dengan ketetapan yang Allah tetapkan. Justru semua itu menjadi bagian dari ujian kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke awal tadi bahwasanya kemerdekaan ini adalah nikmat. Dan banyak hal yang kadang kita itu biasanya bersyukur itu, syukuran, tasyakuran itu karena apa? Beli mobil baru, selamatan, ya, alhamdulillah bagus saja. Rumah baru, selamatan, bagus. Hatinya bersyukur. Sebenarnya kita memandang nikmat itu pun tadi berbeda-beda. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak orang itu lalai, lupa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dua ini. Karena dalam benak kita, persepsi kita, nikmat itu adalah duit. Nikmat itu adalah harta. Makanya kan banyak orang salamatan, bersyukur karena dapat harta baru, ya dapat rumah baru, mobil baru dan sebagainya. Maka Nabi menjelaskan ada dua nikmat yang banyak orang tertipu, lalai, lupa. Apa itu? As-sihhat, kesehatan. Wal faragh, kelowongan waktu. Banyak kalau dan kesehatan itu, harta itu nikmat terendah. Harta deh, kekayaan itu nikmat terendah. Coba kalau banyak harta, penyakitan. Bayar ini, ya kan? Jadi kesehatan ini.
Nah, kadang kita ya Pak kita udah berduit, biar kita duit tapi sehat. Lupa kita kalau sehat, coba pengen jalan-jalan ke Panglima Sebayang. Ada orang yang buat bernapas saja susah dan bayar kadang. Kita enak sekali. Nah, bernapas nih. Coba kalau stop juga, stop ya. Masuk aja keluar nggak mau bernapasnya. Ini over kita. Tapi itu kan sering tidak apa, tidak menjadi bagian dari apa. Nih, Bapak Ibu minum ini. Makanya kata Habib Ali Al-Jibri, apa nama? Kita berbuka dengan sesuatu yang enak gitu. Misalnya air putih ini berbuka. Ini misalnya es degan. Kalau air putih, alhamdulillah. Tapi kalau es degan, alhamdulillah. Nah, maka kita disuruh. Nah, demikian juga tadi. Bismillah. Makanya Bapak Ibu saya dulu tuh nggak waktu guru pengajian tuh beliau kalau minum tuh, nah 3 kali. Itu tuh kalau kita kan minum kita tidak tahunya kalau tangan kiri minum tuh. Kan diriwayatkan tarawih. Bismillah. Kalau kita biasanya minum itu nggak ada kata Bismillah, Alhamdulillah. Ini bentuk apa? Bentuk kesyukuran. Harus lewat ayat. Kalau ada baju, kalau ada ayat. Nah, maka kita orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedikit tidak akan pernah bisa mensyukuri nikmat yang banyak. Dan kita menganggap nikmat yang Allah berikan itu sedikit, kayak kesehatan. Dan nikmat yang paling utama itu adalah kalau kita ya karena orientasinya duit, maka yang menjadi nikmat itu adalah duit, ya kan? Nah, dan belum tentu duit itu bisa menjadi bencana. Coba. Ada cerita, tapi ini cerita palsu. Coba cari di mana riwayatnya. Mungkin cerita ini jadi palsu dan tidak mudah-mudahan menginspirasi. Ini terkait nikmat. Ada orang kaya banget, triliunan pokoknya. Karena dia ingin, mungkin pernah belajar lah. Maka dia mengadakan sayembara biar dia tidak disiksa di kubur. Nah, ini sekali lagi kisahnya palsu. Sayembaranya apa? Siapa yang mau menemani dia 7 hari di dalam kuburan akan diberikan separuh hartanya. Misalnya uangnya 10 triliun, maka 5 triliun bagi orang yang ikan takut berarti orang kaya terhadap siksa kubur. Kita palsu ya. Ya ada-adakan aja ceritanya. Akhirnya sayembara, meninggal sayembara. Nggak ada mau menemani di kubur selama seminggu dapat 5 triliun. Mirip-mirip APBD pasar loh kalau gitu. Nggak mau. Lalu tersebutlah orang tukang kapal. Dengar sayembara miskin, nggak ada kerja, punyanya kapal kan? Tukang kayu. Akhirnya karena keinginan merubah nasib, ikutlah sayembara satu-satunya peserta. Nggak ada rekrutmen, nggak ada seleksi, langsung diterima. Sudah dibikinkan kuburan. Kalau di Mesir itu kuburan itu apa ya? Jadi kayak kotak itu. Di dalam kotak itu ada tempat-tempat gini, tempat. Mayat kita harus itu aja. Kalau kita kan mungkin dari lubang, bukan ya. Kesimpulannya pokoknya oke. Yang kaya tadi, mayat yang kaya tadi, ini kapannya kapan yang lama, yang besar. Bukan kapan tadi, kapan baru. Tahu lagi ya, ini cerita palsu. Turunlah, datanglah malaikat. Oh, ini kata malaikat ini yang
kayak lama nih kain kafannya, ini mayat lama nih kain kafannya kain lama, nggak mungkin malaikat tukar gitu, cerita palsu aja tuh. Nah, maka yang ditanya siapa sama malaikat? Tukang kafan. Ditanya, gue ini pernah dia dipanggil BPK 3 bulan yang lalu. Mudah aja. Semuanya kita bukan takut sih, kita akan sesuai aja menjelaskan sesuai yang kita ketahui. Pokoknya bila berdusta tuh sudah, bila kita berdusta maka kita akan memproduksi dusta-dusta yang lain. Ya, nah kalau jujur kan enak aja, alhamdulillah clear saja. Baru di mulut BPK aja kita sudah, apalagi BPK, apalagi ini baru di dunia. Maka si tukang kapak tadi ditanya tentang kapak ini, sumbernya dari mana, dananya dari mana, itu seharian ditanya. Kan itu tuh kalau orang kejaksaan manggil atau itu KPK kan ditanya berapa jam diperiksa, dapat 2 alat bukti. Ini seharian ditanya kapak aja, macam-macam pertanyaannya yang tidak terbayangkan oleh dia. Besok ditanya lagi tentang apa? Masih kapak. Satu kata-kata itu. Seminggu ditanya kapan aja. Ini cerita palsu. Pokoknya kan dalam hadis jelas kita itu nanti la tazul qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an 'abdi. Kita tidak akan melangkah pada hari kiamat kecuali ditanya pada umrihi fi ma'afna. Umur kemana menghabiskan? Biar umur mubarak kan. Habis subuh duduk di sini, masya Allah. Kemana menghabiskan? Ya, habis subuh boleh. Karena Bapak Ibu ketika Allah mencintai hamba ini kan disibukkan dengan kebaikan. Ketika berarti sebaliknya, kalau Allah tidak mencintai hamba, dia nongkrong, yang ada bingung apa yang dikerjakan. Ini yang kerjaannya. Guling aja guling lagi. Guling bangun banam. Ada satu ansyababihi fima masa muda, insyaallah ada anak muda. Ya, kalau di sini muda semua cowok, minimal nyiur anu maksudnya. Apa tadi? Nah, nyiur anu ini apa tadi? Masa muda, kemana dia bisa? Masya Allah beruntung orang-orang yang punya anak masa mudanya penuh dengan kebaikan. Yang ketiga, ilmi mada amila bihi ilmu, apa yang diamalkan dari ilmu yang ia dapatkan. Yang terakhir nih, amalihi harta pertanyaan yang kedua, min aina tasabahu wa fima, dari mana sumbernya, dapatnya dari mana, halal atau haram, wa fima taqaw, kemana harta ini didistribusikan. Sama kapan? Jadi seminggu ditanya kapan. Udah perjanjiannya seminggu. Nah, di atas nih sudah ada konferensi pers. Ada orang kaya baru, siapa? Si tukang kapak. Berapa total nelayan? 5 triliun. Ini bisa beli ekskavator ya. Orang sudah ngumpul penyerahan ya 5 triliun. Apa yang terjadi? Tukang kapak ini lari. Dikejar lari. Hari dicegah, dipaksa. Kenapa ini penyerahan 5 triliun? Apa tuh? Jangankan 5 triliun, kapak satu ini aja di seminggu aku ditanya kapak ini aja. Nah Bapak Ibu, kita kadang menyangka kekayaan itu adalah nikmat, masya Allah. Belum tentu. Nikmat itu adalah segala sesuatu yang Allah berikan, tetapi itu mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita dikasih harta itu menjadi kebaikan untuk kita, harta itu kita dermakan. Jadi ada seseorang yang didatangi, orang ini dermawan, ibu dermawan. Jadi ada anak muda yang bertanya, kok bisanya Anda itu menjadi seorang dermawan, seorang yang mendermakan hartanya, orang yang seakan-akan sudah tidak mencintai hartanya. Apa kata ibu tadi? Ya, salah Anda datang ke saya sangat mencintai harta saya.
buktinya ibu berderma, bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kata ibu, nah, saya ini justru sangat mencintai harta saya, maka saya tidak mau harta saya ini terpisah dengan saya. Saya ingin bawa harta saya ini di akhirat. Maka saya titipkan. Saya titipkan ke masjid-masjid. Saya titipkan ke pesantren-pesantren. Saya titipkan kepada proyek-proyek pembangunan kebaikan. Inilah benar-benar kaya. Kalau ditumpuk, nanti akan ditanya loh ya sumbernya dari mana. Kadang Bapak Ibu coba aja, biar lihat orang nih kaya, hati kita nih kadang jadi kotor. Jangan. Nah, yang kedua, kadang kita lihat orang kaya itu, kadang kita ingin namanya sidillah, belum tentu. Ini hatinya harus dijaga nih, maksudnya tuh. Jangan juga sebaliknya. Wah, ini kayaknya. Ada yang dua ekstrim di kutubnya ekstrim. Ya, ekstrim pertama mencurigakan apa maksudnya? Suudzon. Ekstrim kedua ini, maka ketika Qarun itu kan orang kaya banget. Makanya setiap harta yang dapat harta secara tidak sengaja itu punya kamu. Harta atau kamu. Jadi memang di Mesir itu ada wadi itu danau namanya Wadi Qarun. Luas, disitulah korban ditenggelamkannya. Jadi kan sebelumnya orang Masya Allah Qarun luar biasa, kayak Qarun juga. Apa kesannya? Kaya juga. Pada makasat Nabi, ketika kami tenggelamkan kata Allah, apa kabar yang kemarin pengen seperti Qarun? Ya pengen lagi. Nah jadi Bapak Ibu, keinginan kita, kecintaan kita ini harus kita ukur. Dengan apa? Benar kan? Jadi ada hal-hal ya yang tadi kembali lagi ke atas. Kemerdekaan itu bukan nikmat sederhana, itu nikmat yang besar, yang harus kita peringati. Dengan apa? Dengan kesyukuran. Nah, kesyukurannya apa Bapak Ibu? Kesyukuran itu adalah sarful abdi jadi aman Allah. Jadi saya masih ingat menjelaskan syukur itu apa? Ya sarful abdi. Hamba itu mengerahkan jami'an Allah alaihi, jami'an itu seluruh apa yang Allah berikan kepadanya di ajli ma khuliqa untuk ibadah. Kan tujuan penciptaan kita ibadah. Jadi nikmat kesehatan. Kesehatan itu adalah nikmat, maka harus digunakan untuk ibadah. Apa contohnya? Ya sekarang. Yang bisa sholat itu nikmat luar biasa. Sholat subuhnya luar biasa, berjamaah luar biasa. Berarti Allah memilih Anda. Tidak semua orang dipilih. Jadi kita kata gak usah mikir soal khusyuk. Anda sholat aja itu nah. Itu nikmat luar biasa. Karena coba juga, kalau itu rutinitas kita merasakan biasa saja. Biasa aja lah. Tapi hadirkan gak usah jadi nikmat yang luar biasa. Berapa kekayaan Anda? Nggak bisa dihitung. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa raka'atul sunnah. Jauh lebih baik daripada dunia ini. Kaya kita. Kenapa itu tidak kita hadirkan sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur? Dan ternyata jalan syukur itu tidak banyak orang yang bisa menempuhnya. Wa qalilun min ibadiyah syukur. Sedikit sekali hamba yang bisa bersyukur. Terima kasih. Hanya dia cerita, ini cerita palsu pula. Maka bisa dibanting. Sekarang lagi bisa dibanding, bisa ditiru. Maka ada manusia yang diajak bisa ditiru sama malaikat, ke alam malaikat. Ini cerita palsu lagi. Maka datanglah dia diajak jalan-jalan nih sama malaikat manusia ini ke sebuah perkantoran, ke komplek perkantoran. Maka perkantoran pertama ini gede, malaikatnya sibuk semua di depan, semua punya apa namanya di depan komputer. Maka ditanya nih, ini kantor apa? Ini kantor malaikat. Oh kata guide-nya ini kantor tempat
menerima permohonan hamba, permintaan, minta mobil, minta istri lagi, minta permintaan, diinput data, permintaan rumah untuk asal diinput. Ini sibuk malaikatnya, semua sibuk. Departemen atau kementerian yang menginventaris permohonan hamba, sibuk banyak. Dan jalan lagi lah ke kantor sebelah. Oh sama, banyak orang yang sibuk bekerja. Tanya ini apa? Ini bagian realisasi anggaran. Oh yang punya mobil tuh di ACC, yang punya istri, minta anak, minta ini di ACC. Sibuk juga malaikatnya, banyak malaikatnya, pekerjanya, pegawainya. Oh, lalu ke komplek, ke kantor yang ketiga, malaikatnya berdua aja. Dimainin, maksudnya kena digangguin malaikatnya. Nah, ini cerita palsu. Mau malaikat main game. Ngopi malaikatnya, tumpah dirat juga. Ditanya, ini bagian apa? Yang golongan ketiga di bagian apa? Di bagian ucapan terima kasih. Tadi Bapak Ibu yang sudah dikasih lagi, kalau bahasa Ganjar itu ini ramai. Coba juga, biasanya ada dana nih, biasanya dana belum cair, itu tiba-tiba lu dipersilakan. Apa nih cair kamu cair? Cair. Ini orang Batak dulu waktu anak pertama ulang tuh jermidannya tuh ya bola ranai ya waktu bikin kan ranai anunya senyap gitu. Coba kalau pengen beranak geger satu kampung ini kira-kira sama kita kan kalau ada duit ya ribut ada duit begitulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Jadi kita itu tadi kerap sekali lupa. Coba lihat PLN nih mati lampu apa yang terlontar dari kita? Apa? Karena PLN mati lampu apa? Dan nyala. Ada apa? Kira-kira orang PLN pun nggak mau dia mati lampu. Dia bikin kerjaan aja. Dan banyakkan nyala, banyakkan mati kan. Seharusnya kita kalau mati, alhamdulillah. Coba kalau nyala tadi kita alhamdulillah tuh. Luar biasa ya. Jadi hal-hal kecil itu luput dari kita karena memang kita memandang ulama mengatakan tidak ada nikmat yang. Kenapa? Karena nikmat ini berasal dari Allah yang Maha Besar. Wajibnya kita lagi cintai seseorang. Ada surat itu biasa aja. Tapi berasal dari orang kita cintai. Surat ini berharga atau tidak? Berharga. Maka kalau kita mencintai Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita tidak ada. Saya pernah ngomong dengan Yusuf, dia bilang, ya waktu itu di Kuala di pesantren, Enam. Ketika itu dia bilang, beliau nanya Abah di mana Ustaz? Dia bilang Abah untuk Ustaz kecil-kecilan. Ustaz kecil-kecilan. Dia langsung mana? Ustaz tidak ada Ustaz kecil. Kali belum Ustaz kecil. Karena menjadi pembesar sampai sekarang belum bisa. Kata beliau tidak ada Ustaz yang kecil. Besar di mata Allah. Demikian juga tidak ada yang kecil. Dia begitu aja. Baik tadi kita tergoda dengan apa? Dengan apa yang kita lihat. Kalau kita orientasinya dunia saja, wajar. Kita merasa sedikit, merasa terhimpit. Yang bikin masalah itu sebenarnya kita. Yang bikin susah itu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka."
Orang yang tidak mengingat, kalau kita tidak mengingat Allah, ada berapa kali kita nyebut Allah, Allah, Allah. Nah, orang yang tidak mau, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, orangnya akan susah. Tapi orang yang mengingat Allah bukan la ilaha illallah, la ilaha, itu satu bagian kecil. Ala bi dzikrillah tatma'innu, dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, itu akan menenangkan. Masalah kita itu masalah hati. Itu aja. Orang kaya, orang miskin itu masalah hati. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, yang punya keyakinannya hati, maka tidak ada masalah. Masalah itu kita yang menciptakan, dan yang bisa menyelesaikan pegadaian, menyelesaikan masalah dalam masalah. Masalah itu tidak akan pernah berakhir. Justru kalau kita paham, ketika ada masalah maka akan ada solusi. Kita paham ya ayat inna ma'al usri, maka sungguh dalam kesusahan itu ada kemudahan. Kalau pengen dapat kemudahan, berarti ada apa dulu? Ada kesusahan. Makanya ketika kita mendapat kesusahan, kita tunggu aja. Ini setelah ini kemudahan. Allah bilang inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Orang yang punya pikiran seperti ini, dia akan berpikir sehat. Oh, dihadapkan pada kesusahan, santai, habis nikmati kemudahan. Allah yang bilang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bidzikrillah tatma'innu, hati akan tenang. Tadi kalau kita tidak akan begitu orang, kan kita sendiri tujuan. Cuma jangan dipikirkan. Bahwasanya kita mendengki orang lain itu berarti kita tidak patuh, berarti kita menentang apa yang Allah tetapkan. Kita kan diuji nih. Orang punya ilmu mengatakan wa min nakidi dunya 'ala al-hurri an yara aduwan lahu ma min sadaqatihi buddun. Kita itu tadi kadang keinginan kita itu berbeda dengan keinginan Allah. Itu kita diuji. Maka itu kadang bisa jadi. Dan kita itu ada dua katanya tidak boleh dimusuhi. Pangulu, orang bidan. Kalau hendak nikah, nah, musuh pangulu. Ya, bagian kerja pemikat, bidan, anak beranak, dan bagus sebelum bidan, nggak bisa beranak. Nah, artinya nih dalam hidup kita ini kita bahwasanya ujian itu adalah bagian dari hidupnya. Tidak bisa kita lari dari kehidupan itu, lari dari ujian kita. Yang kita lakukan apa? Kita hanya menghadapi, bukan menyelesaikan. Maka kata Gus Dur, masalah itu dua, masalah yang bisa diselesaikan sama masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan selesai, masalah yang tidak bisa diselesaikan tidak perlu diselesaikan karena memang tidak selesai. Bapak Ibu, kenapa? Agar kita yakin bahwasanya kita dihamba. Kenapa? Kalau kita bisa menyelesaikan seluruh masalah, berarti kita Tuhan. Nanti kita mentokat, ya mentok lah, berarti kan kita diyakinkan bahwa Allah itu hamba, bukan Tuhan. Maka kita ketika dihadapkan itu, maka kita menyebut ya Allah, maka ujian itu sengaja agar kita apa? Kembali kepada Allah. Ya Allah, kadang kan lupa, ditarik lagi oleh Allah. Jadi ujian itu dua. Ujian ini apapun bentuknya itu dua. Yang pertama menghapus dosa. Menghapus dosa bisa nyimpen tadi paku. Ujian lah. Ujian itu ujian fisik. Itu menghapuskan dosa. Maka ada orang di akhirat itu. Di akhirat itu semua nyesal, yang baik menyesal, apa lagi yang terbaik? Ini pahala apa ya Allah? Pahala sabar. Wah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tanpa hitungan. Apa kata orang? Jangan tahu, jangan ada itu diurutkan Bapak. Maka doa itu Bapak Ibu. Ini hati ya. Kalau dia berdoa akan dikabulkan. Apa hati kita? Apa respon kita? Allah mudah kalau saya berdoa dikabulkan kan? Kan? Nah sekarang kenapa kita ganti ketika doa kita dikabulkan? Maka kita ganti nih, tidak dikabulkan. Maka kita berdoa. Nanti hati lagi nih, kita create hati kita, manage hati kita. Doa itu ada yang dikabulkan langsung sesuai permintaan, ada yang dikabulkan diganti dengan yang lebih baik. Ada yang bisa dikabulkan, tapi dikumpulkan.
Nanti setelah dikumpulkan di akhirat, ini apa ya Allah? Ini doa kamu yang tadi dikabulkan semalam lah. Hah? Cakap tahu kan bisa dikabulkan? Cakap. Nah, ketika kita berdoa tidak dikabulkan, kita tidak akan protes. Karena tugas kita kan berdoa aja. Kita tidak bisa. Coba, bisa kan demo Allah Ta'ala? Ya Allah, demo biar belakang dan mengabulkan. Nggak mungkin juga. Kan pasti tidak bisa. Jadi ketika kita berdoa tidak dikabulkan, kita berdoa sufi nih. Sampai sekarang. Anggap dikabulkan aja. Karena sufi itu kan kaya itu bukan hanya dengan duit. Ya kira-kira. Satu, bukan tidak dikabulkan, tapi itu tidak. Itu dengan yang baik atau dikumpulkan, diakumulasi di akhirat. Jadi kemudian orang berdoa nih dalam hadis. Nah ini kan ini bagaimana kita mengelola hati tadi dalam hadis. Orang yang berdoa nih kan orang berdoa, ya Allah, ya Allah. Apa kata Allah? Jibril, jangan dikabulkan doa. Kenapa ya Allah? Suaranya enak. Aku ketujuh senang mendengar suaranya. Kadang kita tadi dari insan aku ikhlas doa, tidak masuk syarr dan doa, tidak masuk khair apa. Kita itu kalau tadi, kalau dapat musibah ribut, ya Allah, dapat nikmat selesai. Berhenti berdoa. Nah, maka kata Allah orang yang berdoa nih, orang yang cinta ya Allah, Jibril jangan kabulkan. Aku senang dengan suaranya. Kira-kira. Ini berdoa lagi. Jadi musibah itu, maka kita memanggil Allah kan? Ketika musibah ini mendekatkan kita kepada Allah, musibah ini bagus atau tidak? Bagus. Tapi ketika nikmat kaya, kan ada sahabat Nabi diminta kaya, benar kata Nabi. Iya. Nah ini bukti bahwasanya kaya itu belum tentu bahagia, belum tentu nikmat. Sahabat Nabi minta kaya, benar kata Nabi. Iya. Ini kata Nabi. Jangan masjid. Bukan masjid. Bukan bisa keluarga, pokoknya masjid Nabi. Minta kaya. Itu pertama subuh hilang. Masjid lagi. Dulu buka masjid Tarus. Sekarang masjid Tarus juga lewat ke masjid Tarus ke masjid. Minggu kedua asar hilang. Minggu ketiga maghrib hilang. Sebulan tidak sembahyang lagi di masjid. Kenapa? Karena kaya. Api. Ini kira-kira kekayaannya membawa kebaikan atau tidak? Tidak. Jadi kita tidak perlu kalau dalam bahasa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maqamuka ini belum tutup. Sudah selesai Quran. Dari Quran yang belum. Maqamuka haitsu aqama. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Penulis maqamuka haitsu aqama. Bagaimana posisi Anda? Maka posisi Anda itu di mana Allah memposisikan. Ketika Allah memposisikan Anda sebagai orang kaya, sudah lakukan tadi. Cintai harta Anda dengan apa? Dengan berderma. Ketika Allah memposisikan Anda sebagai orang miskin, maka bersabar. Kalau kaya, bersyukur. Ini contohnya miskin dan kaya aja ya, dikiaskan dengan air. Apabila Anda diposisikan sebagai orang kaya, sebagai pejabat, diberi kenikmatan, maka bersyukur. Apabila gampang benar, disabar. Apabila Anda diposisikan sebagai orang miskin, maka bersabarlah. Dalam hadis, lalu ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdal, lebih baik? Apakah ghaniyus syakir, orang yang kaya yang bersyukur, atau al-fakir as-sabir, orang fakir tapi bersabar? Mana yang lebih perdebatan? Maka kata serius ini, tidak ada, semua mulia. Selama dia bersyukur bagi orang yang kaya, selama dia bersabar bagi miskin. Karena kan kita nggak pilih. Andai ulun memilih, bisa memilih, nggak mungkin muka ulun seperti itu. Jadi kira-kira. Karena mungkin ulun mencari duit selama saya, mungkin duit. Apa? Andai ulun bisa pilih. Kenapa? Justru kata Habib, justru kita kadang tidak punya.
agar doanya makin panjang. Ya Allah, hutang ya Allah gitu. Kalau kan hutang kita kan berdoa. Jadi dengan sederhana tadi kita akan hidup kita ini akan menjadi nyaman. Nah, tergantung hati ini adalah raja. Hati ini yang punya otoritas mengatur. Dia pilih. Kalau harta usang bahasa Banjar, lanjutkan dengki, lanjutkan hasad, lanjutkan tidak bersyukur. Tapi kalau pengen hati ini sabar, syukur, perlu tutup dengan hadis Nabi yang sering mengungkapkan ajaban diambil mukmin. Orang mukmin itu ajib luar biasa. Ada inna amrahu kullahu lahu. Seluruh masalah yang ia hadapi baik. In asabathu sarra syakar. Ketika dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Karena khairan lahu. Baik atau tidak? Baik. Wa in asabathu dharra musibah, sabar. Karena khairan lahu. Dan sabar ini pun menjadi kebaikan untuknya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Ini nyaman disabar. Nyaman disabar. Sabar, syukur, nyaman disabar. Tapi pahalanya gede. Dan ini ibadah. Jadi ibadah tidak hanya terbatas dalam sholat, zakat, puasa. Ibadah itu ada sabar, ibadah itu ada syukur, dan itu ibadah hati. Pahalanya benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita di seluruh kita, keluarga, teman-teman saya semua. Nah, hari ini dari kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله